Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Azmi Putri dengan NIM D1A021180. Di sini saya akan menjelaskan suatu kasus di mana dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Tetapi telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya, sehingga diduga telah terjadi korupsi atau diselewengkan oleh perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, dan apa langkah yang diambil oleh masyarakat desa dalam mengambil tindakan hukum terkait dengan peristiwa atau kasus tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada hakikatnya, dalam menjalankan tugas, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ada ancaman bagi pidana orang yang melakukan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya kepada intinya, yaitu langkah hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD setempat, serta kepada pemerintah supradesa atau kecamatan mengenai objek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Yang kedua, dalam laporan ataupun pengaduan tersebut perlu disertai dengan penjelasan konkret mengenai objek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang utuh atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat desa dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan di wilayahnya, dikiranya perlu mengedepankan upaya-upaya ideologis dengan meminta penjelasan atau konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewengan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga yang dimaksud atas laporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Bupati, Satuan Kerja Perangkat Desa atau SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana korupsi yang dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut selanjutnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu yang keempat, pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal ini berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar tiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi tersebut. Sekian dari saya penjelasan dan jawaban tentang penyalahgunaan alokasi dana desa oleh perangkat desa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.